teman-teman terkasih, apa kabar? Tentu semuanya sehat-sehat, tetap semangat. Hari Minggu ini kita melakukan ibadah bersama. Kita mulai dengan menyanyikan pujian. Hari ini kurasa bahagia dan doa pembukaan dipimpin oleh Nathan. Selamat pagi Tuhan, terima kasih karena kami sudah dapat berkumpul bersama untuk memuji nama-Mu. Berkatilah agar ibadah ini lancar dari awal sampai akhir. Berkatilah agar kami dapat mengerti firman-firman yang dibacakan pada hari ini. Amin. Seperti mentega dengan roh
Bacaan pertama dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 10. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 10. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak mengerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan adik-adik semua serta kakak-kakak, papa mama, dan oma opa di rumah. Saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan cerita tentang Deborah dan Barak. Ketika orang Israel mendapat kesukaran, mereka berseru minta tolong kepada Allah. Allah menjawab mereka dengan memberikan pemimpin-pemimpin yang berani untuk membantu mereka. Pemimpin-pemimpin ini disebut hakim. Yosua adalah hakim yang pertama, dan beberapa hakim sesudah dia bernama Otniel, Ehud, dan Samgar. Tanpa pemimpin, bangsa Israel hidup jahat di hadapan Tuhan. Mereka melakukan kejahatan-kejahatan, merampok, bahkan juga berkelahi satu dengan yang lain. Kemudian Allah memilih seorang perempuan bernama Deborah, yang artinya lebah. Deborah menjadi satu-satunya
perempuan yang menjadi hakim atas bangsa Israel. Deborah adalah juga seorang nabi, dan karena dia perempuan disebut nabiah. Allah memberikan kepada Deborah penjelasan mengenai masa depan, dan ia memberitahukan kepada bangsa Israel apa yang dikatakan oleh Allah. Deborah duduk di bawah sebatang pohon palem di daerah pegunungan, dan orang-orang datang kepadanya untuk minta pertolongan dalam kesukaran-kesukaran mereka. Pada waktu itu, Yabin adalah raja Kanaan. Ia mempunyai 900 kereta perang. Tentaranya begitu kuat sehingga banyak orang Israel terpaksa menjadi budak-budak dari Yabin. Panglima tentara Raja Yabin bernama Sisera. Pada suatu hari, Deborah memanggil sahabatnya yaitu Hakim Barak dan berkata kepadanya, Allah telah berkata, ambillah 10.000 orang dan bawalah mereka ke Gunung Tabor. Di sana aku akan menyerahkan Sisera kepadamu, dan aku akan memberikan kemenangan kepadamu atas dirinya dan atas tentaranya. Tapi Barak mengatakan kepada Deborah, aku tidak mau pergi tanpa kamu. Akhirnya Deborah pun ikut berperang. Tetapi dia berkata kepada Barak, kau tidak akan diberikan upah kemenangan ini, oleh karena Allah akan memberikan Sisera ke dalam tangan seseorang dan seorang wanita. Bagaimana? Ya, tidak apa-apa, karena aku percaya Tuhan akan menolong kita. Barak pun turun dari Gunung Tabor untuk menghadapi prajurit-prajurit Sisera. Tiba-tiba Allah menyebabkan suatu air bah dan banyak dari prajurit-prajurit musuh tenggelam. Tetapi Sisera turun dari keretanya dan berlari. Beberapa waktu kemudian ia tiba di kemah Yael, seorang perempuan muda. Yael kemudian mengundang Sisera masuk dan memberikan susu kepadanya. Segar sekali sudah minum susu. Wah, aku ngantuk, kenyang, dan aku mau tidur dulu ya. Tak berapa lama Sisera pun tertidur. Tidurnya sangat lelap. Kemudian Yael mengambil sebuah pasak tenda dan memalukannya ke kepala orang yang jahat itu. Ketika Barak datang, Yael memperlihatkan kepadanya Sisera yang sudah tewas. Dan akhirnya Raja Yabin juga dibunuh. Orang-orang Israel sementara waktu menikmati perdamaian lagi. Barak dan Deborah tetap menjadi sahabat, dan Deborah memimpin bangsa Israel selama 40 tahun. Nah, demikianlah adik-adik kisah persahabatan antara Deborah dan Barak. Mereka saling percaya, saling mengasihi, dan terutama adalah mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa. Pesan hari ini, pertemanan yang saling menyemangati, mendukung di dalam Tuhan. Itulah Yesus.
kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja
Yesus, terima kasih atas berkat dan kasih-Mu yang kami terima sampai hari ini. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk saling menguatkan dan menyemangati satu sama lain. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk teman-teman dan saudara-saudara kami yang sedang sakit, semoga dipulihkan. Berkati orang tua kami dan saudara-saudara kami, ya Tuhan, serta berkati negeri kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Teman-teman, nama saya Setsuna. Hari ini aktivitas di sekolah minggu GKJ adalah membuat kalung dan gelang persahabatan. Kalung untuk anak-anak perempuan, gelang dan untuk anak laki-laki. Dan untuk membuat kalung adalah manik-manik, tali, habis itu gunting, cetakan untuk membuat keranjang dan plastisi. Yang pertama-tama kita campur semua plastisi yang ada di sini, lalu kita cetak menggunakan cetakan ini, lalu hasilnya seperti ini. Yang tinanya dibagi menjadi dua dan tinanya dimasukkan ke dalam tali. Habis itu kita masukkan manik-maniknya sesuka hati kalian. Kita masukin manik-maniknya sampai full ya guys, juga warna-warni seperti ini. Hasil kalungnya seperti ini hasilnya ya. Lalu kita langsung
kasih. Silakan